Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Lembang Tanah Doang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agama kita senantiasa mengajarkan keseimbangan dalam hidup ini. Kita diajarkan bahwa antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Alam raya kita pun diatur oleh sistem keseimbangan, di mana ini disebutkan di dalam surah Ar-Rahman dengan istilah Al-Mizan. Agama kita juga senantiasa mengingatkan bahwa ketika kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau melaksanakan ibadah ritual berupa sholat, maka kita diingatkan untuk tidak lupa dengan komunikasi sesama manusia. Dengan kata lain, hubungan vertikal kita bagus dan hubungan horizontal kita juga baik. Dalam istilah agama dikenal dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan yang baik dengan Allah atau komunikasi yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat yang menyinggung tentang kedua hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika Al-Quran mewajibkan zakat kepada kita, maka Al-Quran terlebih dahulu menyebut kata aqimus shalah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ketika memerintahkan kita untuk melaksanakan komunikasi yang baik dengan Allah dengan salat, Al-Quran juga mengingatkan kepada kita jangan lupa menunaikan zakat. Ini tentunya dalam hubungan kita dengan sesama manusia.
Salah satu surah yang juga menyebutkan kedua hal tersebut, masalah hablum minallah dan hablum minan nas, disebutkan dalam satu surah itu adalah surah Al-Ma'un. Kalau kita lihat terjemahannya, diartikan dengan barang yang berguna. Surah Al-Ma'un ini dalam Al-Quran ditempatkan pada urutan surah yang ke-107. Asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surah Al-Ma'un ini adalah ketika salah seorang tokoh kafir Quraisy Mekah yang memotong atau menyembelih binatang, unta ataukah kuda dalam riwayat itu. Pada saat dia menyembelih binatang tersebut, ada anak yatim yang lewat dan meminta sedikit dari daging binatang itu, tetapi tokoh kafir Quraisy ini menolak dan bahkan menghardik anak yatim tersebut. Sikap yang seperti ini itulah yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Ma'un ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Ma'un terbagi atas dua kelompok ayat. Kelompok yang pertama adalah dari ayat 1 sampai 3, dan kelompok yang kedua dari ayat 4 sampai ayat ke-7. Pada kelompok ayat yang pertama, dari ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Atau bisa juga diterjemahkan, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan atau hari kemudian? Kata ad-din dalam ayat yang pertama surah Al-Ma'un ini menurut ahli tafsir boleh diartikan dengan agama dan boleh juga diartikan dengan hari kemudian atau hari pembalasan, sama dengan ayat yang keempat surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau hari kemudian. Pemirsa yang berbahagia, mengapa dikatakan bahwa orang yang menghardik
anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin, termasuk orang yang mendustakan agama atau orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan atau hari kemudian, karena agama kita adalah agama yang mengajarkan tentang adanya hal-hal yang gaib. Kita wajib percaya kepada Allah. Kita juga wajib percaya akan adanya malaikat. Kita juga wajib percaya akan adanya hari kemudian atau hari pembalasan. Ayat yang pertama sampai ketiga surah Al-Ma'un ini sangat mengecam mereka yang punya kemampuan tetapi tidak memberikan bantuannya kepada fakir miskin, anak yatim atau orang-orang lemah yang membutuhkan bantuan. Agama kita mengajarkan bahwa sesudah kehidupan yang sekarang ini, kehidupan kita di dunia ini, akan ada kehidupan di alam akhirat nanti. Bahwa semua perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari pembalasan. Itu termasuk ajaran yang pokok, ajaran yang inti daripada agama kita. Al-riboko, ada hari pembalasan. Ketika seseorang mampu memberikan bantuan tetapi dia enggan, bahkan menghardik anak yatim, fakir miskin, maka oleh agama dia disebut sebagai orang yang tidak percaya kepada hari kemudian, meskipun pada dasarnya dia rajin sholat. Mengapa? Karena ketika dia percaya kepada hari kemudian, dia percaya ada pembalasan nantinya, maka pastilah dia akan memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, atau orang-orang lemah yang membutuhkan bantuan. Orang yang beriman akan percaya bahwa kalau dia memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, kalaupun di dunia ini dia tidak memperoleh balasan, maka pasti di hari kemudian dia akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala yang tidak ternilai. Tetapi kalau bagi mereka yang tidak percaya bahwa Allah akan memberikan balasan pada hari kemudian, maka pasti mereka enggan untuk memberikan bantuan. Ayat yang pertama dan
ketiga sampai yang ketiga ini juga mengecam mereka yang memberikan bantuan tetapi pemberian bantuannya itu tidak tepat pada sasarannya. Kita ambil contoh yang sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Riek biasa tugas singasar, tetapi gas singasar terhadap yang dia yakin bahwa ampakusare ini sinampe kuletonya lalasare. Batuang pau bahwa ini tuh sare ini lasari tauya ampala anggap tukule lala balasa apa pasarena sinampe. Ampa tulese la ko ini mana kusare gele jikulle lala balasa gele jikulle lala sare katumara sai maka biasa gele jilasare gele bijiminan dari apa nalasare kalau ko mana kusare gele jiminan ku sesikuran nalala balasa kalau ko iya tumara sai sanginak kejasare. Agama kita mengecam sikap yang seperti ini. Lasal laki ampa pakunya pikiran tak. Agama kita senantiasa mengajarkan bahwa ketika kita memberi seseorang maka didahulukan mereka yang tidak mampu, terutama dari keluarga kita. Ampere keluarga ta turi anggap kurang mampu, tu layak memang dibantu, maka itu yang didahulukan. Ataukah tetangga kita, ketika kita memberikan sesuatu kepada mereka, maka tidak usah berharap balasan dari mereka. Wala tamnun tastakthir, kata Allah di dalam Al-Quran. Janganlah kamu memberi sesuatu dengan maksud atau dengan harapan engkau memperoleh yang lebih banyak. Jadi ini manulah pisan kaiki berharap marah mairi tawiyat dari sarenjo rikola labar suhi. Kalau tangan kanan memberi, maka tangan kiri tidak usah mengetahui. Allah lebih menyukai hal-hal yang seperti itu, karena itu tidak menimbulkan riya atau pamer. Agama juga melarang kepada kita amparisare tawiyah nasampala ripau-pau. Ripau marak mai tu risarenjo gasing musik ripau marameri tu marai beko gasing tu sareano. Agama mengingatkan kita anda kalena kira kau pokonjo, karena itu bisa membuat pahala kita hilang. Bisa tahu ya gasing ripau-pau membuat pahala sedekah kita akan hilang. Dalam hal pemberian, ketika kita tidak mampu memberikan sesuatu kepada orang lain yang berupa materi, agama juga mengajarkan bahwa sekurang-kurangnya perkataan yang baik atau senyum nyahabaji mulakum sarayani, karena manenjo pasidak katonjua. Ketika kita tidak mampu memberikan sesuatu barang atau materi kepada orang lain, kepada yang tidak mampu atau mereka yang membutuhkan bantuan,
maka sekurang-kurangnya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk atau kata-kata yang tidak baik. Karena kata-kata yang baik atau berupa senyuman saja itu juga termasuk salah satu sedekah kita kepada saudara kita. Pemirsa yang berbahagia, dalam kehidupan kita sehari-hari, lohir di sekitar biasa apapun jujur pikiran. Mungkin kita pun atau saya pribadi pun termasuk yang seperti itu. Kita bisa mengoreksi pribadi kita masing-masing. Apakah lihat tuntas sare kita berharap balasan dari orang tersebut, atau kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita memberikan sesuatu berupa materi kepada orang lain, kepada mereka yang butuh, yang lemah, fakir, miskin, dan anak yatim, maka ketika memberi, tentunya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganjarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya dalam kehidupan kita gele paki cerita masalah riboko rilino jua paki biasa lasanya maki balasan. Biasa juga dari sana-sana berhitung itulah sareki yang biasanya jauh lebih baik atau jauh lebih banyak, jauh lebih bermanfaat dari apa yang pernah kita berikan kepada orang lain. Jadi masalah pasare sebenarnya tidak usah kita ragu, karena memang Allah pasti akan membalasnya di dunia dan lebih-lebih lagi pada hari kemudian nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok ayat yang kedua dari surah Al-Maun ini adalah ayat keempat sampai ayat yang ketujuh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi mereka yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang lalai tentang makna sholatnya. Ulama tafsir ketika menafsirkan ayat yang keempat dan kelima surah Al-Ma'un ini, laku aja ayat ini tidak menggunakan kata fi, tetapi menggunakan kata am. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai atau yang tidak tahu tentang makna sholat. Tidak digunakan kata fi. Alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu yang lalai, yang lupa di dalam sholatnya. Karena sodi apapun redaksi kalimatnya, maka kita semua ini yang sholat itu biasanya kita akan lupa lihat tuntas sambajan, mungkin termasuk itu cilaka ngasih, karena para biasa ngasih kita akan lupa di tengah atas sambajan. Alladzina hum an sholatihim sahun, dan bukan alladzina hum fi sholatihim sahun. Apa maknanya?
bahwa sholat ini kalau kita kembali kepada arti harfiahnya, sholat berarti doa. Inilah makna sholat yang sesungguhnya. Doa adalah permohonan atau permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan dari pihak yang lemah, yaitu kita manusia, kepada pihak yang lebih kuat atau yang dibutuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diteru petau niki tusana lamata, kita lemah dan kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah maha kuat. Ia gasing nadite tidak kegasingan ta. Karena itulah maka ketika kita sholat, karena ditelangira ramai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada tata cara, ada etika, ada aturan-aturan di dalam sholat yang harus kita perhatikan. Lalu disampaikan semua tata cara atau gerakan penyembahan orang-orang terdahulu itu beringat seilalan disampaikan. Orang-orang dahulu sebelum Islam dia penyembah dengan mengangkat tangan. Lapana ikon jadi mana? Sama dengan gerakan takbiratul ihram. Retong itu nyembah tangan dengan membungkuk. Sama dengan gerak ruku. Ada juga yang menyembah kepada sesuatu yang mereka anggap Tuhan dengan cara mencium tanah atau mencium lantai, sama dengan gerakan sujud di dalam salat. Kesemua gerakan itu dihimpun dalam salat. Nah, lalang disambajang, bacaan-bacaan kita pun diatur sedemikian rupa. Jadi kuliah piti pau-paui, karena mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semua bacaan, semua gerakan menunjukkan atau mengandung permohonan atau doa mari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya puji-pujian dan doa yang ada ketika kita sholat. Takbiratul ihram, puji-pujian. Allah Maha Besar. Tamaki Fatihah, dari puji-pujian dan juga doa. Pangira maramari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai salam. Salam doa musik. Kita doakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau kepada saudara-saudara kita yang muslim. Ketika kita berdoa, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermohon kepadanya, maka mustina ribakari ampeta maramari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampangeraki maramari paranta rupa tahu. Ampare para luta, maka pasti ampeta pauta ribakabaji. Karena bagi pakabaji terantap pau-pau atau ampeta, ampari paluta maramari paranta rupa tahu pastilah tolak.
Lakua tidak ada, tidak ada etika, tidak berakhlak. Kalau kepada sama manusia kita bermohon agri nurera ri paralui ri pakaballo pauta ri pakabaji ampeta, maka demikian halnya ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ampanyera kimara mairi kare Allah Subhanahu wa taala musti bila ri pakaballo antoni. Makanya ketika sholat injo bacaan ta mesti pakabaji, gerakan ta mesti dipakabaji tungi. Dalam sholat ada tumak nina, injo mesti diperisteki. Nurikoni tumak nina adalah diam sejenak. Setiap perpindahan gerakan injo ada tumak nina. Berarti gelek kulle lari tarosaki, gelek kulle lari nyarai ampas sambajangki, karena itu tidak termasuk tumak nina. Ampa tidak tumak nina, maka hilang rukun salat, salah satu rukun salat. Tidak tapelai salah satu yang termasuk rukun salat, berarti salatnya dianggap tidak sah. Karena tumaknina itu termasuk salah satu rukun salat. Karena itulah maka ketika seseorang merasa butuh kepada Allah, pasti semakin rajin sama dengan itu. Yang merasa lemah di hadapan Allah, tidak kegasinganna, berarti dia akan semakin rajin salat. Karena semakin gasing kingira marik kareng Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin suka. Semakin kita menyadari bahwa kita yang lemah, kita yang butuh kepada Allah, dan kita senantiasa rajin sholat, rajin berdoa, maka Allah akan semakin suka dengan kita. Pilak langai angki, semakin gasing doa, semakin rajin kesambaja karena Allah Ta'ala pilak langai angki. Sebaliknya, ketika seseorang malas sholat, malas sesambajan atau giles sambajan sama sekali, maka pada dasarnya dia memperlihatkan ketidakbutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk ingira, untuk doa, dia tidak merasa butuh kepada Allah. Berarti orang ini termasuk takabur. Karena dia merasa hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ampa marak mairi paranta lupa tahu. Biasa dari kogena langira. Tidak para luangku, karena kita merasa cukup. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala geli kulle rias sikap papanya. Karena itu termasuk sikap takabur, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ajaran agama kita untuk senantiasa sholat mestinya kita usaha menjadikan sholat ini bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, surah Al-Maun ini ditutup dengan ayat wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan memberikan bantuan dengan barang yang berguna, meskipun dia sholat, maka dia masih kategorikan akan celaka kalau memang dia punya kemampuan dan tidak mau memberikan bantuan kepada sesamanya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.